rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan sehingga kembali berkumpul melanjutkan kegiatan majlis ilmu, majlis ratib kita yang kita ini selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majlis kita ini bujur-bujur membawa kita pada banyak kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita masih membaca hadis yang ke-14 dari kitab Nurul Iman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a." Ujar Nabi, apabila seorang wanita menghabiskan waktu malam dalam keadaan menjauhi ranjang suaminya, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai ia kembali pada suaminya. Sebelum kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, kita nahapi dulu. Sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, kita kupas beberapa hal yang berkaitan tentang suami istri. Karena ini pas pembahasannya di hadis ini. Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Apabila seorang wanita, ujar Nabi, menghabiskan waktu malam dalam keadaan menjauhi ranjang suaminya, malaikat melaknatnya sampai kembali.
Pertemuan sebelumnya sudah ulun bahas bahwasanya apabila suami itu bakal hendak, apabila laki lagi hendak dari istrinya, maka sang istri wajib memenuhi. Kecuali istri itu dalam keadaan haid atau nifas. Kalau suami lagi bakal hendak, secara hukum syariat yang bini wajib memenuhi selama kada bahalangan, kada haid, kada nifas. Namun jar ulun, para suami pun harus tahu diri. Jangan perlakukan bini kita tuh bagaikan mainan, bagaikan tempat hiburan semata. Kita kadang memperhatikan bahwa inya pun sama kayak kita, manusia juga. Ada letih, ada capek, ada uyuh, ada stres, ada pusang dengan macam-macam urusannya juga. Sehingga para suami pun jangan banyak menuntut. Kalaupun ada penolakan dari bini, maka jangan diancam bini itu. Maklumi kemungkinan inya dalam keadaan kada nyaman awak, atau garing, atau banyak pikiran, atau uyuh habis bata tapas, mana subuhnya manurih. Jadi nang laki harus paham juga, walau sebenarnya kewajiban bagi binian memenuhi kehendak suami. Pian sebagai bebinian harus paham, pian sebagai suami lalakian harus juga saling paham. Binian, para istri, sekali dua kali menolak dengan alasan uyuh, oke. Kalau sampai libur sebulan, kasihan laki. Musang, bakukus kepalanya. Harus paham-paham nang bini. Nang laki, lihati aktivitas bini, amunnya lapah, uyuh, sudah baharaguan anak, sudah bahimpuan, uyuh inya hari itu, jangan menuntut. Saling pahamlah. Dan itu terselesaikan dengan obrolan, percakapan, saling mufakat antara bini lawan laki. Kalau perlu olah jadwal berdua. Jadwal dalam sebulan. Ketika hanyar gajian 3 kali seminggu berapa Pak? Karena bini himu. Akhir-akhir bulan seminggu sekali. Pokoknya kesepakatan berdua. Bicarakan supaya nang bini kada berdosa karena menolak, nang laki juga manusiawi kada menuntut tarus. Tapi memang ada kasus-kasus nang terjadi, namun jarang. Apa? Kadang si suami itu disebut dalam istilah kesehatan tuh hypersex. Tahu lah biar. Hendak tarus sehari 4-5 kali. Artinya hyper, kelebihan, ada kelainannya di situ. Kada kawa kada, mukada hamuk. Nang kaya itu sering terjadi, nang kaya itu ujung-ujungnya nang bini minta cerai. Kada sanggup bini nih. Itu cariakan musuh nang sama, bisi penyakit kelainan itu juga. Nang kada kawa sehari itu 5-6 kali. Kawinakan berdua, biar berpatahan situnya. Itu jarang, tapi normalnya manusia seminggu paling berapa kali itu. Paham ya, Bian? Apa maksud berapa kali itulah? Ada perlu dirinci.
karena berkaitan dengan hadis ini. Kemudian pembahasan penting di sini, apabila seorang istri sudah mulai memasuki masa datang bulan, biasanya sudah mulai keluar sedikit, mohon maaf, bercak merah darah dari kemaluannya, itu tandanya sudah haid. Seorang istri kalau sudah mengeluarkan bercak merah, bahkan coklat pun sebagian ulama mengatakan itu bagian dari haid. Kalau sudah memang keluar dan memang sudah sesuai rutinitas waktunya, pian sebagai suami jangan dipalar. Kawa ay lagi 2 kali dingai. Bodoh. Bahaya itu. Kenapa bahaya? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jauhi wanitamu, maksudnya jangan dihubungi badan ketika sang wanita, sang istri dalam keadaan haid. Wa la taqrabuhunna, jangan dekati dia, artinya jangan digauli, jangan disetubuhi, hatta yathurna, sampai darahnya putus. Tapi bukan berarti setelah darahnya kada keluar langsung digawi, kada juga. Fa idza tatahharna, kalau sudah inya mandi janabah, mandi dari setelah haid, hanyar boleh. Jadi bukan semata darah kada keluar langsung halal pian sing hantup, no. Mandi dulunya, mandi haid. Kada tahan lagi beb, arit. Tahan. Kenapa? Ada beberapa riwayat ancaman dari Nabi mengenai tentang menyetubuhi wanita dalam keadaan haid. Ujar Nabi dalam satu riwayat, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang menggauli perempuan dalam keadaan haid, barang siapa yang menyetubuhi wanita atau istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, atau menyetubuhi wanita melalui lubang duburnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh laki-laki tersebut telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lafadznya, faqad kafara. Ulama mengartikan arti kafara di sini ai irtakaba kabiratan min kabair. Inya telah menggawi satu dosa besar. Apa dosanya tadi? Pertama, menyetubuhi istri yang lagi dalam keadaan haid. Kedua, menyetubuhi istri melalui lubang duburnya. Haram itu, kada boleh. Kada manusiawi itu. Itu untuk tempat keluarnya kotoran-kotoran. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh nang menggawi dua hal tadi telah kufur, ujar Nabi, terhadap apa yang diwahyukan pada Rasul, apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Arti kufur ini ulama sebagian mengatakan dosa ganal telah digawinya. Jadi jangan ada istilah memalar. Tahu memalar lah? Artinya hanya sedikit keluarnya kawa ai dulu. Belum haid lagi pian. Ini lakiannya yang kamiyangan. Apa daya biniannya dipancing itu miyang juga. Ada boleh kalau sudah mulai ada bercak darah keluar haid. Atau detik-detik terakhir
Sudah 6 hari contohnya haid si perempuan. Mulai sedikit keluar darah. Kalau belum yakin darah itu putus total, statusnya masih haid. Jangan dipalar juga. Tinggal sedikit yang kadang mengganggu, kadang akhirnya tagawi, dosa juga. Biasanya kalau nang di akhir-akhir bisa jadi biniannya nang miang, semingguan libur. Akhirnya biniannya memancing-mancing, terjadi naudzubillah dosa. Jangan digawi sampai hatta yathurna, sampai inya mandi, baru setelahnya sah halal dihubungi oleh suaminya. Kira-kira paham tuh lah. Jadi jangan ada nang memalar-malar. Nang kanakan gak ada paham, biar. Karena ini ilmu nang harus disampaikan. Kejadian kadang. Nang laki miang, nang binian juga tapancing jadi miang juga. Jadi bersetubuh dalam keadaan masih adanya darah haid. Dosa gana. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Riwayat lain Nabi menegaskan, mal'unun man ata haidan aw imra'atan fi duburiha. Riwayat lain Nabi mengatakan mal'un, terlaknat orang yang menyetubuhi perempuan haid atau menyetubuhi perempuan melalui lubang duburnya. Mal'un, terlaknat, dosa ganal artinya. Artinya kalau pian sebagai istri masih berstatus haid, ketika diminta suami, tolaklah. Kada boleh. Bangai kada boleh. Ulun masih dalam keadaan haid. Tunggu sampai bujur yakin kada keluar darah dan ulun mandi, baru kita saling memadu cinta lagi. Wah. Jangan kasar menolaknya, tempeleng laki. Haram, pekam nih. Pau jeneng laki. Pakailah bahasa halus juga dalam berhubungan berumah tangga. Bincangkan dengan baik. Nah itu satu. Kemudian lagi, pertemuan sebelumnya ulun bahas, apabila bebinian, ibu-ibu mendengar riwayat-riwayat tentang ancaman seorang istri yang wani lawan laki. Kalau belajarnya jar ulun kada menuntung, ujung-ujungnya bisa sangkal. Ujung-ujungnya timbul karena meragukan dengan syariat yang dibawa Nabi. Kenapa Islam ini seakan menyudutkan kaum wanita? Wanita yang dipersulit. Sudah kita sampaikan, perempuan yang dapat keraguan kayak itu karena belajarnya kada menuntung. Kita membaca riwayat semalam, banyak riwayat dan salah satunya yang ulun baca pertemuan sebelumnya, perempuan yang taat lawan suami yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama wasyamsu wal qamaru ma damat fi ridha zawjiha wa ayyuma imra'atin asat zawjaha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Riwayat semalam sempurnanya berbunyi, seluruh jenis burung yang terbang di udara memintakan ampun bagi perempuan yang mau taat dengan suaminya. Wal hitanu fil ma, seluruh jenis ikan yang ada di perairan begitu pula memintakan ampun bagi istri yang mau taat suami. Wal malaikatu bis sama, malaikat di langit pun memintakan ampun juga bagi wanita yang mau taat suami. Ada tambahan, wasyamsu wal qamaru, begitu pula matahari dan bulan memintakan ampun juga bagi istri yang taat suami. Madamat fi ridha zaujiha, selama si istri itu dalam keridhaan suami,
selama itu pula inya dapat jutaan bahkan miliaran permintaan ampun atas perbuatan yang salah yang ia perbuat. Habis dosa si bebinian tadi. Syaratnya mau taat lawan suami. Ketika pian dilema, bingung, kehendak nafsu pian sebagai binian bertentangan dengan kehendak laki, ingatakan hadis tadi, taati kehendak laki selama itu mubah, halal boleh kehendaknya taati. Sabar di situ, ingat bahwa seluruh makhluk, ikan, burung, bahkan tadi malaikat di langit memintakan ampun. Ingat itu, insya Allah beban pian lepas. Dan ingat, kita ini kada salawasan di dunia. Final kita yang hakiki adalah akhirat. Kalau selama kita menjadi istri bagi suami kita di dunia, bujur-bujur melayani sampai inya ridho, sampai kita sang istri ini meninggal dalam keadaan suami ridho terhadap kita, kada lain tempat kembali kita sorga Allah. Berapa bang kita amun dihitung-hitung secara kalkulasi, berapa tahun kira-kira mengarungi rumah tangga dengan laki itu? Kawin umur 20 misalnya binian. Kemudian amun panjang umur sampai 50 meninggal biniannya. 30 tahun bersabar, 30 kali hari raya, 30 kali Idul Adha. Kada banyak 30 tuh. 30 kali hari raya, berapa kali ganti presiden tuh bagi 4. Sabar aja di situ pian menghadapi suami. Kalau bujur taat, sorga menanti. Jalan pintas bagi para bebinian mencari sorga. Amun lakian belum tentu, sulit. Masing-masing mempunyai cara menuju sorga. Kalau binian dipermudah oleh Allah. Taati suami, selesai. Yang fardu gawi, yang wajib kerjakan. Aurat tutup, jaga kehormatan, selamat. Nah di sini Imam Al-Hafidz Az-Zahabi ulun membawa kitab Al-Kabair di sini. Beliau mengatakan wa yajibu 'alal mar'ati aidan dawamul haya min zawjiha wa ghaddu tarafiha qaddamahu wa ta'atu li amrihi wa sukutu 'inda kalamihi wal qiyamu 'inda qudumihi wal ibti'adu 'an jami'i ma yuskhituhu wal qiyamu ma'ahu 'inda khurujihi wa 'ardu nafsiha 'alaihi 'inda naumihi wa tarkul khiyanati lahu fi ghaibatihi fi firashihi wa malihi wa baitihi wa tibur raihati wa ta'ahudi al-fam bisiwak wa bil miski wa tibi wa dawamu az-zinati bi hadratih wa tarkuha al-ghibah wa ikramu ahlihi wa agaribihi wa tara al-qalila minhu katsira. Nah, ini gambaran apa aja yang harus digawi seorang istri terhadap suami. Gambaran apa aja yang harus digawi seorang istri terhadap suami. Ujar Imam Az-Zahabi, yang pertama, dawamul haya min zawjiha. Seorang istri itu harus selalu bersifat malu terhadap suaminya. Artinya menjaga attitude-nya, menjaga tingkah lakunya di hadapan suami. Jangan bebarang juga. Pian toh ketika berhadapan lawan guru pian, kayak apa pian menjaga tingkah laku, berakhlak, beradab, bertata krama, bepandir. Berdirinya pian dijaga supaya terhormat di mata guru. Duduknya pian dengan duduk yang terhormat, merendah di hadapan guru. Tutur kata pian lemah lembut di hadapan guru.
sebagaimana pian menghormati guru pian dan pian supan terhadap sidin, hal yang sama harus pian kerjakan sebagai istri terhadap suami. Jangan bebarang di hadapan laki, duduk batis ke atas. Wah, aja makan di meja. Berapa kilo dapat gatah banyak? Hari ini memantap. Kadang itu. Dawamul haya min zaujiha. Harus terus bersifat sopan. Dan ada rasa malu di hadap lakinya. Jangan bebarang. Tutur kata pun sebagaimana pian menghormati guru pian. Bertutur kata lembut, ke itu juga lawan laki. Ke itu seharusnya ajar Imam Dhahabi. Jangan lawan peguruan baik. Inggih. Subhanallah. Lawan laki, abahnya. Kopakan mi. Ya. Oh, ma binian minta kopakan. Dawamul haya min zaujiha. Terus menerus menampakkan rasa malu di hadapan suami. Duduknya diatur. Roknya pinata singkap. Tersingkap. Tutup. Itu kalau laki kadang menyuruh disingkap, jangan disingkap. Tunjukkan rasa malu di hadapannya. Imung abah-abahnya. Ulun baca kitab. Dawamul haya min zaujiha. Yang kedua, dengarkan. Ujar Imam Az-Zahabi. Yang kedua, ghaddu tarafiha guddamah. Menundukkan pandangannya di hadapan suami. Artinya ketika menghadapi suami muha itu jangan dicelengi laki. Pandang, nggih. Kan nyaman gitu. Suami pun tersipu malu. Jangan, nasi di dapur nasi. Kupi kah? Ada nang kayak itu lah bebinian di rumah. Itu acil warung di Gunung Batu sana. Ghaddu tarafiha guddamah. Menundukkan pandangan. Artinya memandang cara melihat laki pun jangan dengan pandangan yang melotot, menciling. Pandangan yang istilahnya tuh romantis lah. Kalau perlu kidipi lagi. Kan nyaman, jangan. Beres, habis. Kar sana ke pasar. Kadang itu seorang istri. Ghaddu tarafiha guddamah. Itu yang kedua, menundukkan pandangannya. Ketiga, wa ta'atu li amrihi. Mentaati apa yang diminta suami. Selama permintaan suami bukan hal yang diharamkan. Sudah dibahas ini. Wasukut inda kalamihi. Ketika suami berpandir, jangan dipotong pandirannya. Suami lagi berpandir, ABC menjelaskan. Aku tadi jarang lagi berkisah nih, pengalaman menurih hari itu. Tulak tadi mbak subuh humanyai, tatamu kucing hutan. Bukah inya. Lagi berkisah nang laki. Jangan dipotong. Anu banyak ya nukar minyak gas lah. Belum tuntung laki berkisah. Tuntungakan sampai titik pandiran sidin, hanya pian bepandir. Itu akhlak, itu nang disuruhakan sebagai istri. As-sukut inda kalamihi. Berdiam ketika sidin sang suami tadi lagi bepandir. Wal qiyam inda qudumihi. Nih. Ketika suami itu datang bagawi masuk rumah, si istri itu menyambut dengan berdiri. Kitab lah lain ulah. Al-qiyam berdiri. Inda qudumihi pada saat suami datang. Dhamir ha ini muzakkar untuk suami. Artinya ketika suami datang bagawi, manurih kah atau apalah gawian sidin di kantor kah dan sebagainya, sambut dengan berdiri, dengan senyuman, jangan mencelengi, dengan akhlak sopan santun. Selamat datang suamiku. Capek ya? Mau ulun buatkan kopi?
Nih istri nang top adalah nang itu abahnya. Al-qiyam inda gudumi. Begitu seharusnya nang digawi. Kalau pian merasa hendak menjadi istri nang taat lawan suami, menyambut kedatangan suami dengan berdiri, disambut, kemudian dipaculi bajunya kayak itu nang sandalnya kalau perlu dipaculi, sambut. Wal ibtiad an jami' ma yuskhituhu. Kemudian apa yang harus dilakukan istri terhadap suami? Menjauhi segala apapun yang meolah inya sarik. Menjauhi segala apapun yang meolah inya murka. Apapun. Jangan menggawi hal-hal yang meolah inya sarik. Jangan mengerjakan sesuatu yang meolah laki kita tuh marah lawan kita. Wal qiyam ma'ahu inda khurujihi. Ketika laki hendak tulak keluar rumah, begawi dan yang lain, antar berdiri. Lebih-lebih ketika hendak begawi tulak begawi itu laki itu. Biar gawian tadi menurih, memburu, gawian halal itu. Pahalanya. Antar ke muka rumah. Antar sampai di muka lawang rumah tuh. Selamat bekerja suamiku. Saya dan anakmu menantimu dengan setia. Mudahan rezekimu luas hari ini. Mantap. Bukan basa-basi, jangan dianggap sinetron itu. Praktekkan. Kadang kalau bebinian kayak itu nang laki sarik lah. Ngapain ini? Rusah-rusah. Ngalihi. Jangan juga nah sebagai laki. Intinya ini beginilah Islam mengatur. Bukan sekedar drama atau sinetron gitu. Memang begitu aturan dalam Islam. Arahan-arahannya. Belum lagi. Wa ardu nafsiha alai inda naumih. Didengarkan ibu-ibu. Termasuk ketaatan istri pada suami. Menawarkan dirinya ketika suami hendak tidur. Pahamlah? Tawarkan kepada suami. Hendakkah abahnya malam ini? Kalau nang laki ucap iya, selesaikan. Kalau kada aku uyuh kena aja isuk guringan. Yang penting ada penawaran. Kitab lain ulun lah. Aradu nafsiha alaihi inda naumi. Menawarkan dirinya si istri tadi. Menawarkan tubuhnya kepada suami ketika suami hendak guring, hendak tidur. Kalau bisa jangan sampai nang laki ucap, pian nang menawarkan. Itu top istri nang itu. Jangan mahadang digawil. Oh manya. Apa abahnya? Pancat abahnya. Kada jadi gini. Nang seharusnya istri nang menawarkan diri. Wa tarkul khiyanati lahu fi ghaibatihi fi firashi wa mali wa baiti. Kemudian yang harus dilaksanakan istri terhadap suami juga tidak mengkhianati suami saat suami kadada. Baik dari harta suami atau rumah suami. Artinya ketika laki kadada begawi jauh dan yang lain, pian jangan berkhianat dalam arti menjalin cinta dengan laki-laki lain, selingkuh. Dosa besar itu. Atau memasukkan laki-laki lain ke rumah suami. Atau menjumput harta suami kada bepadahan. Ini bahaya juga nih. Suami tulak begawi 3 hari contohnya. Mandak duit di lemari. 2 juta. Babulik. Hilang 5 lembar. Ratusan ribu. Jadang laki ni. Amun aku kuya katia berkukus kepala. Kada dapat jatah. Bedi dia manai. Jangan sampai kayak itu. Kalau hendak minta bepadah. Jangan sing jumput. Boleh sing jumput kalau mengetahui suami pasti ridho. Kada mungkin mengungkit. Ada apa-apa. Artinya selama ini hubungan pian sebagai istri dengan suami bujur-bujur harmonis bujur. Artinya kada ada saling menuntut lagi. Ambil apa yang pian hendaki ya suami. Mantap. Tapi kada seberatan rumah tangga kayak itu.
Ada yang berhitung-hitungan. Laki bini berhitung-hitungan terkadang. Malah. Jangan dua. Harus harmonis, bujur tuh nah. Curhat sih. Wa tibur raihah wa ta'ahudul fam bisiwak wa bil miski wa tib. Nih. Selanjutnya yang harus digawi seorang istri itu selalu mewangikan bau badannya di dalam rumah. Jaga aroma awak kita sebagai istri di hadapan suami. Artinya jangan sampai suami itu merasa, kenapa ding awak pian bau kantal? Jangan. Perhatikan kebersihan. Tapi terkadang ketika kita sampaikan ini, nang laki bipai kada mau nyuki duit nungkar skincare, nungkar sabun. Nah laki harus paham kalau pian hendak bini pian bungas, harum, tukarakan sabun, tukarakan alat kecantikan keseninya. Jangan menuntut bini bungas bersih, nungkarakan hal-hal itu kada. Berinya duit untuk hal itu, sabun. Apalagi urusan gigi, tukarakan nih sikat gigi. Disebut di sini wa ta'ahudul fam. Istri itu harus memperhatikan kebersihan mulut, bisiwak dengan siwak atau sikat gigi, wabil miski watib dan dengan wewangian misik atau wewangian yang lain. Istri itu harus memperhatikan penampilannya di hadapan suami. Jangan terbaliklah, zaman wahini para istri itu terbalik. Ketika dalam rumah tahambur. Dalam rumah itu menghadapi suami takut cacai. Takut cacai lah, rambut takut cacai. Muha ropeng lawan pupur basah. Gigi kada bersikat. Bulu ketiak kada dikarik. Di rumah pakai daster nang bingkas pulang. Artinya nang buruk dilihat kada nyaman. Sekali sudah ada undangan pengantenan, sekali sudah ada basaruan pengantenan, berdandan 3 jam. Mbah sembahyang subuh berdandan dah sampai jam 9 hanya turun ke pengantin. 3 jam tuh berdandan bersih, wangi. Pokoknya pupur ropeng hilang. Penampilan diperhatikan, sikat gigi 3 kali. Ini salah. Yang berhak melihat kecantikan kita adalah suami. Yang berhak mendapatkan paras cantik dan dandan indah dari istri itu suami. Dapat pahala pian istri menunjukkan kecantikan depan suami. Malah menunjukkan kecantikan lawan orang lain di luar rumah. Kada ada faedah, malah dosa, fitnah ujungnya kalau orang syahwat. Bersih, dandanan rapi keluar rumah. Berjalan gendila olah supaya elegan. Di rumah berjalan tapi rangkang. Bepender ketika di luar rumah dilembut-lembutkan. Inggi. Bujur ban. Model ayu diolah-olah. Pas dalam rumah kasar lawan laki. Parai. Apa banyak? Kubikah. Itu salah lah. Kecantikan istri itu yang berhak melihat suami. Dandanan itu perhatikan depan suami. Lebih diperhatikan dibanding ketika keluar rumah. Wa ta'ahadu fam bisiwak wa bil miski watib. Wa dawamu azina bihadrati. Terus mensolek diri ketika di hadapan suami. Artinya bersolek, rapi-rapi, pakaian cantik. Sehingga suami itu pun semangat melihat. Semangat mencari nafkah. Yang aku nafkahi nyaman dipandang. Semangat laki-laki itu. Tapi kalau ada istri di rumah, ropeng, pupur, liur basi, katiak bau kantal, kada diperhatikan kebersihan tadi nih. Bebaju bebarang. Kayak apa anak semangat, laki begawi. Nang dinafkahi kayak itu juga kada menjaga
penampilan jar. Kalau pintar berdandan dalam rumah, timbul di situ semangat tersendiri suami bekerja di luar rumah. Yang aku nafkahi, istriku yang cantik menunggu di rumah. Bah, cobain ya. Wa tarkuha al-ghibah. Kemudian selanjutnya yang harus dilaksanakan seorang istri, kada menggibah, memandirkan orang lain di hadapan laki. Jangan. Wa ikram alihi wa agaribihi. Ini penting. Termasuk yang harus dilaksanakan seorang istri terhadap suami apa? Memuliakan keluarga dan kerabat suami. Pian istri seorang laki-laki. Laki pian suami pian bisi keluarga dang sanak, ading, kakak. Laki pian bisi ding sanak, laki pian bisi kuitan, laki pian bisi marina, keluarga laki nih. Pian sebagai istri harus memuliakan keluarga laki juga. Jangan bermuka masam. Contoh Marina ke rumah datang beelang, Marina laki nih. Pian muha, bapak rumah nih, habis gula ku. Oh my. Pian pun pasti mengharap suami pian menghormati keluarga pian, ya apa kada? Ketika Marina pian, si istri nih, bisi Marina, datang beelang. Pian berharap laki pian melayani Marina pian dengan baik, senyum, ramah tamah. Iya kada? Kalau pian berharap itu, pian pun harus bersikap yang sama terhadap kerabat suami. Ini kada datang dan sanak suami jauh, beelang bemalam semalaman, nang disuguhkan aqua wara, lawan, wadai sebuting, sepotong. Tapi ketika kerabat nang bini datang bemalam, bohimat betutukar makanan, wadai, nasi goreng, nasi kuning, nasi habang, mie goreng, kemudian nasi padang, minuman, marjan, kopi, satrup, teh, macam-macam keluaran. Karena kerabat nang bini datang bohimat. Tapi kerabat laki nang datang aqua, sedotan sebuting. Wadai garing. Nah ini artinya kada seimbang dan ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Bahaya nih tuh. Istri itu harus menghormati, menghargai kerabat suami. Apalagi kuitan dari suami harus bujur-bujur. Memperhatikan sebagaimana pian sebagai istri mengharap laki menghormati pian. Menghormati abah mama pian, pian harus menghormati abah dan mama dari suami pian. Ini penting. Wa taral qalila minhu katsira. Terakhir disebut Imam Dhahabi di sini yang harus dilaksanakan istri terhadap suami, tara al qalila minhu katsira. Ketika suami memberi hadiah kepada pian sebagai istri, walau dalam hitungan itu sedikit, anggap itu banyak. Syukuri. Laki datang begawi membawakan contohnya buah-buahan, rambutan saikat. Saikat berapa biji tuh? Jangan dihantai. Jangan diwadak. Kalau diwadak lah. Bah, saikat wara. Mau bahulat pulang. Itu bahaya bini naga itu. Dosa itu. Tara al-qalila minhu katsira. Ketika suami membawa hadiah walau dalam hitungan kalkulasi sedikit, anggap banyak. Alhamdulillah suamiku. Masya Allah rambutan ini manis semanis tingkah laku dan tutur katamu wahai suami. Bah. Mantap nih tuh. Artinya memuji dengan pemberian suami. Semangat nang laki lah takkan dia. Isuk 3-4 ikat bawakannya. Asal pian tadi menganggap pemberiannya itu dihargai. Pian betul-betul menyikapi dengan penuh penghargaan apa yang dibawanya. Laki kawat nungkarakan baju contohnya nang hanyar salambar aja. Syukuri alhamdulillah. Baju hanyar ulun. Menutupi aurat ulun.
Bahari ulung ali nukar baju hanyar. Kesahkan kayak pacarnya supaya nang laki itu timbul perasaan merasa dihargai apa nang dibawakannya. Jangan diwadak. Baju ngapa nenek? Orang unjuki oleh mantahnya aja. Ini kada sama ukurannya kada pasan ulun nah aja. Uma boreknya. Untung dibawakan laki baju. Tapi nah laki pintar-pintar cari ukuran juga. Mau tahu awak bini halus tuh kada ganal. Jangan diwada pemberian suami agar ia semangat untuk lanjut terus memberi hadiah-hadiah berikutnya. Nah, yang ini, hal-hal ini yang selayaknya seharusnya digawi istri terhadap suami. Tapi pian sebagai suami jangan gada gulu baju juga. Sebagaimana ulun berapa kali sampaikan, harus saling memahami. Bujur, hak suami ganal harus dituntaskan istri. Tapi pian harus paham, istri pian itu manusia. Pian mengharap dapat istri solehah, bagaikan Siti Aisyah istri Nabi yang solehah ahli dalam ibadah. Piannya bakaca dulu. Kalau pian berharap dapat seorang Rabi'atul Adawiyah, jadilah pian setidaknya sekelas Imam Syafi'i. Kalau pian berharap dapat wanita solehah sekelas Asia binti Muzahim, jadilah laki-laki nang bujur-bujur juga soleh. Ini berharap dapat istri bagaikan contohnya Siti Khadijah dalam melayani suami. Tapi piannya sendiri kayak Fir'aun. Akhlak moral pian sembahyang kada tegawi raja kau tinggal. Kada nyambung itu. Nah, kita suami-suami juga harus berkaca. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Muqtarin karangan Imam Sya'rani, termasuk dari kebiasaan ulama salaf, ketika melihat inhiraf, melihat ada kelakuan bini yang sudah mulai kada nyaman dilihat, itu apa yang dalam pikiran ulama salaf? Ini pasti bisabab dzambin ahdattuhu, gara-gara aku nang banyak dosa, sehingga Allah siksa aku dengan Allah turunkan perangai biniku kada baik. Ini sudut pandang ulama salaf bahari. Ketika melihat akhlak istri kada baik, ini introspeksi, akunya nang banyak dosa. Jangan ketika melihat bini mulai bepandir sembarangan, akhlaknya kada bagus. Wah, ini dosa nih. Wah, ini istri kada solehah nih, neraka. Ikam kayak Fir'aun. Bersemuput 3 kali dengan Fir'aun kelakuan. Ketika ada inhiraf, ada akhlak yang berubah pada istri, ulama salaf langsung berpikir ke dirinya, aku nang salah nih. Aku nang tegawi dosa nang belum aku taubat lagi. Sebab itu Allah turunkan akhlak kada baik ini pada istriku. Ke diri introspeksinya, bukan menyudutkan si istri. Begitu ulama salaf mencontohkan. Kalau pian berharap dapat perempuan salehah, ahli dalam keagamaan, berkaca dulu pada diri kita. Kita kira-kira nang fardu digawilah rapi sudah. Hal-hal nang wajib sudah bujur rapi belum? Kalau itu aja masih banyak tertinggal, wajar terkadang kita dapat pasangan gitu juga. Tapi kalau kita sudah baik, bagus, akhlak, sholat terjaga, Allah pun insya Allah akan baguskan akhlak bini kita. At-tayyibun lit-tayyibat. Orang baik akan dipasangkan dengan yang baik juga. Wallahu a'lam. Nah, itu sedikit penjabaran dari hadis ke-14 yang kita baca. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita hadir duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik mengamalkan apa yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali al-qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahda bil khairi wa nukfa kulla syar.
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم